Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Jati Diri Unsud yang diampu oleh Dr. Nurul Hidayat, SPTMkom. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Mengenal, Menerima, dan Memahami Diri Sendiri. Belum lebih jauh mengenal tentang materi memahami diri, izinkan kami dari kelompok 2 memperkenalkan diri. Saya Uti Nisa, NIM H1D022011. Saya Magdalena Romanawati, NIM H1D022003. Saya Kintan Kinasi Mahaputri, NIM H1D022019. Apa sih yang akan kita bahas pada presentasi kali ini? Yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, materi mengenai memahami diri sendiri, serta kesimpulan. Untuk selanjutnya kita lanjut ke pembahasan. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu ada latar belakang. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seringkali kita terjebak dalam situasi atau tekanan eksternal. Memahami diri sendiri adalah proses kita introspeksi diri sendiri dengan melakukan penelitian internal untuk menemukan identitas kita, nilai-nilai atau tujuan yang ada di dalam hidup kita. Mengetahui diri kita sendiri itu membantu kita untuk membangun kepercayaan diri kita. Seperti kita mengetahui apa sih kapasitas yang ada di dalam diri kita, seperti kelemahan, kelebihan, minat, atau potensi yang berada di dalam diri kita. Tetapi untuk mengetahui diri kita sendiri itu bukanlah suatu hal yang mudah. Kita harus fokus. Namun dengan mengetahui diri kita sendiri itu dapat dijadikan langkah awal untuk kita melakukan pertumbuhan ke depannya. Untuk yang kedua yaitu rumusan masalah. Apa sih yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama, bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk mengenal diri kita sendiri. Untuk yang kedua yaitu mengapa kita harus mengenal diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap diri kita sendiri. Untuk yang keempat yaitu ciri-ciri orang yang telah mengenal dirinya dengan baik. Dan untuk yang terakhir yaitu apa manfaat kita mengenal diri kita sendiri serta orang lain. Tujuan pembahasan kali ini yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui diri sendiri. Yang kedua, kita mengerti bagaimana alasan untuk memahami diri sendiri. Yang ketiga, yaitu bagaimana cara untuk mengerti diri sendiri. Yang keempat, kita mengerti apakah kita sudah memahami diri sendiri dengan benar. Dan yang kelima, manfaat dari memahami diri sendiri dan mengerti orang lain. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu cara yang dapat kita lakukan untuk mengenal diri sendiri. Yang pertama, tingkatkan self-awareness. Self-awareness yaitu berarti kemampuan diri seseorang untuk mengerti, mengetahui, dan memahami diri sendiri. Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga kita dapat mengetahui respon dan perasaan manusia lain terhadap diri kita, baik poin dari buruk atau baiknya kita. Dengan kesadaran diri tersebut, kita dapat berkembang secara personal dan profesional. Yang kedua, yaitu rutin menulis jurnal. Dengan menulis pikiran dan perasaan yang kita alami secara pribadi, dapat menjadikan jurnal tersebut sebagai arsip perkembangan diri kita dari waktu ke waktu. Jadi, bisa menjadikan jurnal tersebut sebagai self-reflection. Yang ketiga, yaitu melatih self-compression. Semakin kamu mengerti diri sendiri, maka kamu akan tergoda untuk menjadi lebih baik. Maka dari itu, cobalah untuk seimbangkan antara self-compression dan menerima diri. Dengan hal itu, kamu dapat menerima diri sebagai perayaan atas kesuksesan pencapaian dan kerja keras selama ini. Kemudian yang keempat, meluangkan waktu untuk memperjelas personal value. Jika kamu seperti kebanyakan orang yang melakukan aktivitas sehari-hari secara konstan, maka kamu akan kesulitan untuk mencapai tujuan dan menemukan kepuasan pada diri kamu. Maka, luangkanlah waktu untuk memperjelas value yang ada di diri kamu. Nah, selanjutnya, apa sih pentingnya mengenal diri sendiri? Jadi, alasan pentingnya mengenal diri sendiri yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui kebutuhan diri kita sendiri. Dengan kapasitas kemampuan yang kita miliki, kita tidak bisa memaksakan hal tersebut.
Kemudian, yang kedua yaitu kita dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan yang kita miliki. Dengan mengenal diri sendiri, kita dapat memperbaiki kelemahan dan kelebihan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga yaitu mewujudkan cita-cita. Dengan mengenal diri sendiri, kita dapat mengetahui apa sih passion yang kita miliki, jadi kita dapat terfokus pada satu bidang tersebut. Dan yang keempat yaitu kita mengetahui alasan dibalik gagal atau suksesnya diri kita. Dari kegagalan dapat menjadi pelajaran bagi kita, kemudian dapat meningkatkan peluang yang lebih besar dari kesuksesan. Dan yang terakhir yaitu merencanakan masa depan sejak dini, karena perencanaan masa depan yang lebih baik yaitu direncanakan sedini mungkin. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman diri. Pertama, menganalisis diri sendiri secara objektif. Biasanya orang lain mengetahui suatu hal tentang kita, tapi kita tidak mengetahui itu. Jadi kita sering-sering meminta umpan balik dari orang lain. Yang kedua, membuat catatan pribadi seperti diary, agar kita mengetahui perasaan kita setiap harinya, sehingga kita tahu apa yang menjadi pemicu emosi diri pribadi. Yang ketiga yaitu memahami motivasi diri. Semangat orang lain untuk melakukan suatu hal biasanya akan menurun di tengah jalan. Untuk mempertahankan itu kita harus berkomitmen, yaitu sebagai contoh dengan melihat tokoh inspiratif, melihat kesuksesannya sehingga kita termotivasi. Yang keempat yaitu luangkan waktu istirahat. Luapan emosi biasanya terjadi karena kita capek, banyak aktivitas, sehingga kita perlu meluangkan waktu untuk istirahat. Istirahat tidak perlu berupa tidur, bisa melakukan suatu hal yang membuat kita senang, seperti melakukan hobi. Yang kelima yaitu mengidentifikasikan pemicu emosi. Mengetahui apa yang membuat kita emosi, membuat kita marah, sehingga kita dapat menyesuaikan situasi tersebut. Ciri-ciri orang yang mengenal dirinya sendiri. Pertama, jujur pada diri sendiri, jujur dengan apa yang dia rasakan sehingga tahu penyebab perasaan tersebut dan dapat mengatasinya. Kedua, merasa baik-baik saja meski berbeda. Orang yang mengenal dirinya sendiri tidak takut dengan pandangan orang lain, nyaman dengan kondisi apa adanya. Yang ketiga, tidak membandingkan diri sendiri, tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, menerima dan memperbaiki kekurangannya dengan caranya sendiri, tanpa harus menjadi orang lain. Keempat, tahu apa yang terbaik untuk dirinya, tahu apa yang nyaman untuk dirinya, tanpa harus menggunakan cara orang lain. Yang kelima, berani meninggalkan hal-hal buruk untuk dirinya. Mereka yang mengenal dirinya sendiri mengetahui mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Mereka tidak akan mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Manfaat mengenal diri sendiri dan orang lain. Mengetahui kepribadian diri akan membantu kita dalam mengenal kekurangan dan kelebihan kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita perbaiki untuk mengembangkan potensi diri. Begitu juga dengan memahami kepribadian akan membuat seseorang bersikap tegas dalam mengambil keputusan. Dengan modal tersebut, kita akan mudah dalam memahami kepribadian orang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Memahami diri sendiri adalah situasi di mana kita sudah mulai mengerti, menerima tentang pikiran, pengalaman, atau perasaan serta nilai-nilai yang ada di dalam diri kita. Dengan mengetahui kekurangan atau kelebihan, itu membuat kita menjadi semangat untuk memperbaiki dan untuk mempersiapkan masa depan yang lebih cerah ke depannya. Cukup sekian presentasi kita pada kali ini. Terima kasih untuk yang telah menyimak serta mendengarkan. Mohon maaf bila kita ada salah tutur kata atau perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.